Ada hal yang ingin aku highlight dari peristiwa Timothy ini. Yang pertama tentang depresi. Jadi depresi itu bukan hanya sekedar dia sedih aja. Bukan cuman karena ada nilai yang jelek, dimarahi orang tua, atau putus cinta. Depresi itu seringkali gabungan dari banyak hal, banyak variabel. Bisa saja ada tekanan prestasi, rasa kesepian, ada luka masa lalu, bullying, atau kehilangan makna hidup sampai perasaan aku rasanya nggak guna lagi deh di dunia ini. Dan seringkali anak muda seperti Timothy, mereka bukan ingin kematian, mereka hanya ingin berhenti untuk merasa hancur. Mereka ingin keluar dari rasa sakit yang mereka sendiri nggak tahu harus ditaruh di mana. Kematian buat mereka sepertinya jadi satu-satunya cara untuk bisa menghentikan penderitaannya. Mereka sedang berteriak untuk minta tolong. Sayangnya, nggak ada yang sempat untuk mendengarkan. Mereka sebenarnya ingin seseorang datang dan bilang, kamu nggak harus melalui ini sendirian. Jadi itu kenapa penting banget buat kita untuk lebih peka dengan orang-orang di sekitar kita. Karena di balik senyumnya dia atau aktivitas dia sehari-hari bisa jadi ada jiwa yang sedang crying for help dengan cara yang halus dan seringkali nggak kelihatan. Dan kedua, tentang empati. Aku sempat baca ada grup chat teman-temannya yang justru melecehkan cara Timothy mengakhiri hidupnya. Dan itu tuh sungguh miris banget ya teman-teman. Kita tuh sedang hidup di zaman yang kayaknya empati tuh udah nggak ada. Ketika ada tragedi justru dijadiin bahan bercandaan. Ketika rasa ingin tahu lebih besar daripada rasa kemanusiaannya. Padahal setiap kali kita mentertawakan lukanya orang lain, kita sedang nambah beban untuk orang-orang yang masih diam-diam sedang berjuang melawan pikirannya sendiri. Bagi yang sedang berduka, komentar-komentar seperti itu bisa jadi sesuatu yang sangat amat melukai perasaan mereka. Jadi teman-teman, kalau hari ini ada di sekitaran kamu yang kelihatannya capek, murung, sedih, menarik diri, tolong jangan diam aja. Tanyakan kabarnya, dengarkan dia tanpa berusaha untuk menghakimi. Kadang yang mereka butuhkan tuh bukan solusi, tapi ada orang yang mau duduk di sebelahnya dan bilang ke dia, aku di sini dan kamu nggak sendirian. Dan buat semua atau kalian yang merasa seperti Timothy, tolong bertahan. Ada orang yang mau dengerin kamu kok. Ada harapan yang mungkin belum kelihatan, tapi itu masih ada. Karena kamu tuh berharga banget, bahkan kalau dunia ini belum bisa melihatnya. Ada hal yang ingin aku highlight dari peristiwa Timothy ini. Yang pertama tentang depresi. Jadi depresi itu bukan hanya sekedar dia sedih aja. Bukan cuman karena ada nilai yang jelek, dimarahi orang tua, atau putus cinta. Depresi itu seringkali gabungan dari banyak hal, banyak variabel. Bisa saja ada tekanan prestasi, rasa kesepian, ada luka masa lalu, bullying, atau kehilangan makna hidup sampai perasaan aku rasanya nggak guna lagi deh di dunia ini. Dan seringkali anak muda seperti Timothy, mereka bukan ingin kematian, mereka hanya ingin berhenti untuk merasa hancur. Mereka ingin keluar dari rasa sakit yang mereka sendiri nggak tahu harus ditaruh di mana. Kematian buat mereka sepertinya jadi satu-satunya cara untuk bisa menghentikan penderitaannya. Mereka sedang berteriak untuk minta tolong. Sayangnya, nggak ada yang sempat untuk mendengarkan. Mereka sebenarnya ingin seseorang datang dan bilang, kamu nggak harus melalui ini sendirian. Jadi itu kenapa penting banget buat kita untuk lebih peka dengan orang-orang di sekitar kita. Karena di balik senyumnya dia atau aktivitas dia sehari-hari bisa jadi ada jiwa yang sedang crying for help dengan cara yang halus dan seringkali nggak kelihatan. Dan kedua, tentang empati. Aku sempat baca ada grup chat teman-temannya yang justru melecehkan cara Timothy mengakhiri hidupnya. Dan itu tuh sungguh miris banget ya teman-teman. Kita tuh sedang hidup di zaman yang kayaknya empati tuh udah nggak ada. Ketika ada tragedi justru dijadiin bahan bercandaan. Ketika rasa ingin tahu lebih besar daripada rasa kemanusiaannya. Padahal setiap kali kita mentertawakan lukanya orang lain, kita sedang nambah beban untuk orang-orang yang masih diam-diam sedang berjuang melawan pikirannya sendiri. Bagi yang sedang berduka, komentar-komentar seperti itu bisa jadi sesuatu yang sangat amat melukai perasaan mereka. Jadi teman-teman, kalau hari ini ada di sekitaran kamu yang kelihatannya capek, murung, sedih, menarik diri, tolong jangan diam aja. Tanyakan kabarnya, dengarkan dia tanpa berusaha untuk menghakimi.
Kadang yang mereka butuhkan tuh bukan solusi, tapi ada orang yang mau duduk di sebelahnya dan bilang ke dia, aku di sini dan kamu nggak sendirian. Dan buat semua atau kalian yang merasa seperti Timothy, tolong bertahan. Ada orang yang mau dengerin kamu kok. Ada harapan yang mungkin belum kelihatan, tapi itu masih ada. Karena kamu tuh berharga banget, bahkan kalau dunia ini belum bisa melihatnya.